lu tidur 16 jam sehari dan ngelakuin hal-hal apa, tapi lu kayak produktif gitu, dan tiba-tiba Bill Gates ngetok pintu lu dan kayak bilang, selamat, kamu adalah orang yang paling produktif tahun ini. Nah, terus kayak ngasih lu $1 juta Zimbabwe gitu. Nah, bukan kayak gitu. Kali ini gue ingin membicarakan tentang burnout dan hal-hal yang meliputinya. Disclaimer, video ini tuh kebanyakan berasal dari pendapat dan pengalaman gue, dan yang pasti beberapa artikel yang gue baca ya. Jadi, again, segala kesalahan yang gue ucapkan atau dari sumber yang outdated atau apa, silahkan koreksi gue ya. And durasi video ini kayaknya bakal panjang ya, jadi gue bakal naruh kayak chapter-chapter buat di waktu ini gue ngebahas apa dan lain-lain, biar ya kalau misalnya lu bosan di satu aspek, lu bisa lompat-lompat ke aspek yang lain. Nah, jadi burnout adalah kondisi di mana lu secara physical and emotionally exhausted. Lu udah capek secara fisikal dan emosional, dan ini biasanya dikarenakan gara-gara kerjaan lu yang menempatkan terlalu banyak beban ya, yang mengakibatkan ke burnout ini. Atau lu mungkin mengerjakan hal yang bikin stres secara berulang-ulang kelanjutan, dan hal itu juga bisa menyebabkan burnout. Nah, ciri-ciri orang yang sedang burnout, simptomnya bisa dibilang, gue bakal membagi ini ke beberapa aspek ya. Jadi ada aspek fisik, emotional, sama behavior juga. Nah, kalau buat fisikalnya, lu bakal ngerasa bahwa lu itu capek, lelah setiap saat. Mungkin lu dari bangun tidur juga lu udah ngerasa capek dan lelah gitu, kalau misalnya dari pengalaman gue ya. Terus imun lu turun, jadi lu selama burnout ini rentan sakit. Terus bisa juga lu ngerasain pusing, dan pola makan atau pola tidur lu jadi berubah. Kemudian ada aspek emosionalnya. Di sini bisa jadi lu ngerasa hilang motivasi lu dalam mengerjakan kewajiban-kewajiban. Lu juga bisa jadi merasa kayak terperangkap. Istilahnya lu kayak serasa sesak gitu, atau feeling restrained. Terus juga lu mungkin serasa terisolasi, feeling alone. Dan juga mungkin lu menjadi ada outlook yang negatif terhadap dunia atau about things in general. Nah, terus ada aspek behaviornya nih. Jadi salah satunya mungkin dari yang tadi, pola makan atau pola tidur seseorang ini jadi berubah. Jadi yang asalnya teratur, jadi mungkin jadi kacau. Satu hari dia bisa tidur jam 10, tahu-tahu besoknya dia tidur jam 3 pagi lah. Terus dari pengalaman gue juga, gue melepas diri dari kewajiban. Jadi gue itu nggak memikirkan lagi tentang kewajiban gue yang perlu dilakukan. Terus juga kalau misalnya pun iya memikirkan, yang pasti itu ada penundaan, procrastination. Dan mungkin juga seseorang yang ngerasain burnout, dia bisa coping dengan cara jadi makan makanan yang berlebih, atau mungkin minum-minum, dan parahnya itu sampai mungkin mencoba narkoba, drugs. Nah, terus apa sih yang menyebabkan burnout ini? Nah, selain yang tadi gue sebutkan di awal ya, yang mungkin kerjaan lu yang terlalu berat, ini bisa juga dikarenakan gara-gara again ya, gue bakal bagi ini ke beberapa aspek. Jadi ada dari aspek kerja, terus personal, ada juga personality, bahkan bisa menyebabkan dari aspek kerjaan. Ini bisa jadi gara-gara lu nggak ada validasi dari kerjaan lu ini, atau bahkan kerjaannya tuh nggak jelas gitu. Jadi
satu hari mungkin lu bisa disuruh ngerjain Excel, tapi di hari lain lu tiba-tiba harus ngolah data dari suatu website. Nah, dan hari lainnya itu berubah secara drastis kerjaan lo. Dan lagi salah satunya merasa terisolasi di tempat kerja lo dan gak adanya rasa security atas pekerjaan lo. Dan ini menurut gue yang disebabkan atas pandemi ini, dimana yang kita ketahui pas awal pandemi itu ada banyak pemecatan karyawan atau tenaga kerja yang emang disebabkan karena tidak stabilannya ekonomi dan juga rasa isolasi itu sendiri ya terjadi karena work from home gitu, dimana lu day by day kerja 9 to 5 atau apalah, lu ya di rumah gitu sendirian di depan layar laptop, just like literally staring at a screen dari awal sampai akhir kerja lo tanpa meaningful interaction gitu sama bos lu, sama rekan kerja lu yang biasanya lu rasain gitu ketika ya lu berada di workspace lu gitu dan ada orang-orang di sekeliling. Jadi itu bisa mempengaruhi juga, bahkan dari kebalikannya pun bisa menyebabkan burnout gitu, dimana lu work from office nih, nah tapi office lu itu literally kayak medan perang gitu, jadi orang-orang teriak di situ di sini lah, di luar tempat kerja lu ada suara konstruksi jalan lah yang suaranya melebihi 100 desibel yang harus ditindaklanjuti sama Kemenag lah, atau ya lingkungan kerja yang toksik gitu. Nah itu pun malah bisa jadi menyebabkan burnout juga. Nah itu ya buat aspek kerjaan. Terus aspek personal nih, ini bisa disebabkan karena gak adanya relationship yang berarti. Dalam artian lu itu tidak menemukan relationship di mana lu itu bisa ya istilahnya bisa curhat gitu tentang masalah-masalah lu, tentang challenges that you faced atau difficulties. Terus lagi kalau misalnya lu kerja terus-menerus tanpa break gitu, dan ini gua rasa sebagai salah satu penyebab dari corona ya, dimana lu itu work from home ya, dan misalnya nih lagi Zoom nih di HP, terus Zoom meetingnya beres, terus ada 5 menit downtime ya, kayak more often than not gue bakal scrolling sosial media juga gitu, open up Twitter or Instagram or what have you. Dan ya yang tadinya emang niat buat take a break dari kerjaan lo, tapi itu yang ada malah ngasih otak lo sama stimulan lebih gitu. Jadi yang ada otak lo bukannya istirahat, bukannya take a break, tapi malah jadi hiperaktif gitu. Nah jadi mana itu breaknya gitu. Nah itu bukan salah satu cara buat take a break yang bagus. Nah terus lagi, salah satu yang menyebabkan burnout dari physical aspect itu adalah tidak teraturnya physical health atau physical health lu yang kurang baik. Nah ini nih salah satu poin yang menurut gua tidak cukup ditekankan, dimana untuk menjaga mental health lu ya physical health lu juga harus dijaga gitu. Jadi ya benar gitu kata Thanos, all is balance gitu, the way things should be atau apalah, gue udah lupa quotes-nya. Nah tapi ya gitu, kayak dengan itu juga, dengan physical health yang hancur, bagaimana tubuh lu bisa nge-sustain atau ada foundation buat ngebangun mental health yang bagus juga gitu. Analoginya aja, kayak lu nggak makan junk food dengan harapan lu bakal tubuh lu bakal jadi kayak aderai gitu keesokan harinya. Nah hal yang sama juga bisa diterapkan di ke mental health juga gitu, karena lu mungkin pernah mendengar peribahasa you are what you eat, dan menurut gue itu bener banget, bahkan ada dokumenter ya tentang itu, dan I recommend you guys to check it out. As always, link in the description and video on card somewhere on the corner ya. Nah tapi itu jadi makan yang teratur dan rutin olahraga juga itu
salah satu contributing factor yang agak gede juga gitu. Terus lagi di personality aspeknya, jadi singkat aja, beberapa personality yang bisa berkontribusi ke salah satu penyebab burnout itu adalah, ya kalau misalnya lu perfeksionis atau high achieving, ambisius, ya, atau misalnya lu pesimis, itu juga bisa mempengaruhi dengan rentan atau tidaknya lu kena burnout. Jadi kurang lebih itu burnout ya. Nah, dan perlu digarisbawahi bahwa burnout itu berbeda dengan stres. Karena kalau misalnya lu lagi stres ya, lu itu merasa kayak overwhelmed gitu. Nah, tapi kalau misalnya lu burnout, lu bukan merasa overwhelmed lagi, tapi lu kayak merasa there's nothing left in the world gitu. Jadi mungkin ini mirip kayak depresi juga ya. Oke, analoginya gini aja. Katakanlah objeknya anduk nih. Kalau misalnya lu lagi stres, tuh anggapannya si anduk itu dimasukin ke bak yang penuh dengan air, dimana si anduk itu nggak bisa menyerap lagi airnya. Nah, kalau misalnya burnout, itu anggapannya si anduknya itu udah diperes sekeras mungkin sampai-sampai nggak ada airnya lagi gitu, dimana udah kayak kering ya, there's nothing there gitu, kurang lebih analoginya. Nah, terus bagaimana nih cara untuk menangani burnout? Nah, karena burnout ini bisa jadi sesuatu hal yang sangat detrimental gitu terhadap productivity lo, terhadap physical health lo, dan bahkan WHO juga udah list burnout itu sebagai occupational hazard gitu. Bahkan WHO sudah mengakuinya gitu, mengakui bahaya dari burnout. Nah, terus cara buat menangani burnout itu ada beberapa cara ya. Mungkin cara yang paling terkenal itu adalah stress coping. Inilah yang orang-orang kebanyakan sebut dengan healing gitu. Ya, jadi mungkin akhir-akhir ini ya banyak sekali kata healing disebutkan di beberapa tempat lah. Kayak gue bahkan kebingungan gitu. Selama beberapa tahun terakhir ini, kata healing yang gue denger itu cuma dipakai di video game gitu. Nah, tapi kayak akhir-akhir ini lu kayak nggak bisa escape gitu dari kata healing. Kayak di mana-mana ada kata healing. Jadi kayak, oh my god, gue baru dikasih tugas sama guru killer, gue pengen healing apalah, inilah itulah. Nah, healing ini, healing itulah, healing segala macam. Nah, jadi di sini ada video dari 1% yang menjelaskan tentang coping ini dengan lengkap. Dan gue bakal again ya, reference the video somewhere. Dan gue bakal mention beberapa hal yang disebut di video itu. Jadi ya, stress coping itu bagaimana lu ngehandle dengan stres yang lu alamin gitu. Nah, mau lu ngalamin stresnya atau udah sampai ke tahap burnout. Nah, jadi di sini tuh dibagi kedua cabang. Nah, di salah satu cabang itu ada emotional focus coping. Satu cabang lagi ada problem focus coping, kalau nggak salah. Di emotional focus coping ini, lu berfokus ke emosi yang disebabkan oleh stres ini dan mencoba meredakan emosi itu gitu. Jadi mungkin gara-gara stres ini lu kayak merasakan frustrasi, sedih, marah bahkan. Nah, lu mencoba meredakan semua emosi ini. Salah satunya dengan cara ya curhat. Jadi lu ke orang terdekat lu, mau itu keluarga, teman, pacar, apalah, lu curhat gitu atas semua masalah lu, dan dari sana juga itu bisa yang menurunkan dampak stresnya. Terus lagi kalau misalnya problem focus coping itu tuh lebih ke lu mencoba ngehandle masalah yang menyebabkan stres itu gitu in the first place. Jadi katakanlah lu stres gara-gara lu dikasih tugas sama guru killer dan deadline-nya itu besok misalnya. Nah, cara buat lu nggak stres ya lu beresin gitu tugas itu. Alhasil
stres lu hilang. Karena apa? Ya penyebab stres lu itu udah diselesaikan gitu, udah gak ada lagi. Kurang lebih gitu. Nah terus juga salah satu cara yang bisa lu ambil, ini terlepas dari coping ya, yaitu adalah lu mengatur rutinitas. Jadi dalam artian lu kayak ada schedule tetap gitu, dan schedule yang jelas kapan lu bekerja dan kapan lu beres bekerja. Nah ini terutama penting ya menurut gua bagi yang masih WFH, karena ya lu kerja sama lu waktu lu di rumah kurang lebih ya nggak bisa dibedain gitu. Nah dan itu perlu ada kayak garis batasnya yang jelas, soalnya kayak biar kayak ngasih signal ke otak lu kapan lu bekerja dan kapan mode lu santai gitu. Nah dari schedule yang udah teratur itu, nah harapannya lu udah ada waktu yang jelas gitu. Nah dari sana juga lu kayak bisa pursue your hobby gitu, dimana lu ngelakuin hal yang lu enjoy dan istilahnya membebaskan diri dan pikiran lah dari kerjaan dan dari semua hal yang membuat lu stres. Nah terus ya lu biasain exercise yang rutin sama makan makanan yang sehat gitu, karena again hal itu berpengaruh. Physical health yang bagus akan berkontribusi ke mental health yang bagus juga. Oke. Dan exercise-nya itu nggak harus yang intens gitu, kayak lu nggak harus lari maraton 100 km per hari gitu sampai lu kayak muntah darah. Ya nggak perlu kayak gitu juga gitu. Semisal lu jalan keluar rumah nih selama 10 atau 20 menit, kurang lebih itu juga cukup gitu buat meningkatkan mood lu dan relieve your brain from stress gitu, at least temporarily. Nah terus buat makan makanan yang sehat itu ya lu cut off from eating junk food, drinking soda, dan hal-hal kayak mie instan. Para mahasiswa, I'm looking at you. Ini juga yang pasti gradual gitu, jadi lu nggak harus melakukan perubahan drastis secara 180 derajat dalam sehari, tapi ya lu bisa take it little by little gitu ya, sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit gitu. Lu mulai biasain doing stretches atau jalan keluar selama 5 menit mungkin awalnya, terus dari makan makanan juga ya lu improve your diet little by little. Jadi yang akhirnya tahu-tahu udah rutin berolahraga dan makan makanan yang sehat gitu. Dan lagi, salah satu hal yang bisa menangani rasa burnout ini adalah lu istirahat, take a break. Nah, dan sekarang gue bakal membahas kenapa gue ngejudulin video ini dengan judul yang gue pilih dan kenapa thumbnailnya kayak gitu. Nah, jadi di sini istirahat yang produktif itu adalah ketika lu istirahat, sehingga sudah istirahat kayak lu bisa melakukan hal-hal yang produktif kembali gitu, kayak lu kayak recharge your battery to the maximum capacity. Nah jadi kerja lu bisa seefektif mungkin gitu. Nah itu maksud gua. Nah jadi bukannya lu tidur 16 jam sehari dan ngelakuin hal-hal apa, tapi lu kayak produktif gitu dan tiba-tiba Bill Gates ngetok pintu lu dan kayak bilang, "Selamat, kamu adalah orang yang paling produktif tahun ini." Nah terus kayak ngasih lu $1 juta Zimbabwe gitu. Nah bukan kayak gitu. Atau kayak lu tidur 16 jam sehari terus tiba-tiba dapat hadiah gitu kayak Patrick sebagai orang termalas di Bikini Bottom gitu. Nggak gitu. Nah, tapi lu kayak nggak istirahatin tubuh lu selama katakanlah 3 hari, biar hari keempat, hari kelima, dan hari selanjutnya lu bisa kerja dengan efektivitas katakanlah 100% gitu. Nah bukannya kayak lu maksain diri lu buat istirahat, nah tapi efektivitas kerja lu itu cuman 20% gitu selama hari-hari ke depan, dan bahkan menurun gitu. Nah kurang lebih analoginya kayak gitu. Nah dan lagi, gua menyadari bagi beberapa orang ini tuh hal yang sulit gitu buat dilakukan, istirahat untuk menjadi produktif. Nah karena ya gua gitu salah satu orang yang termasuk dalam kelompok itu.
Karena yang ada tuh ketika gue pengen istirahat nih, kayak contohnya aja, gue minggu ini tuh serasa burnout ya, kurang lebih lah ya. Nah, dan ketika gue menyadari nih, kayak wah gue kayaknya burnout nih, atau gue nggak seproduktif sebelumnya, gue kayaknya harusnya istirahat dulu gitu. Nah, yang ada di pikiran gue itu malah, Liv, ngapain lu anjir, lu malah malas-malasan di sini, bukannya lu harusnya ngelakuin hal yang produktif kayak bikin video YouTube, ngerjain project lu, kayak kerjain magang, terus ngobati kanker atau apalah. Nah, kayak di pikiran gue itu kayak meracuni gue dengan ya hal-hal itu gitu. Padahal nyatanya ya gue tuh butuh istirahat gitu, dan lu juga butuh istirahat gitu. Nah, dan jadi yang pasti itu ya yang gue alami, dan mungkin beberapa orang, dan mungkin beberapa di antara kalian mengalami juga. Ya, tapi again, yang pasti harus disadarinya bahwa istirahat itu sama pentingnya gitu terhadap produktivitas lo. Kurang lebih gitu aja ya. Sekian, terima kasih.